remaja putri yang diduga melakukan penganiayaan siswi SMP di Pontianak meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Beberapa dari mereka mengaku sudah berusaha untuk melerai penganiayaan ini. 7 saksi, 3 diantaranya telah ditetapkan tersangka, membuat pernyataan terbuka di depan awak media Rabu sore. Didampingi orang tua dan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat, mereka meminta maaf dan menyesal menganiaya korban, seorang siswi SMP di Pontianak. Mereka sama sekali tak menyangka kasus ini jadi perhatian dan bahkan menjadi trending topik di lini masa. Pernyataan ini keluar setelah mereka menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Perlindungan Pengawasan Anak PPA Reskrim Polresta Pontianak. Astaghfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita turut berduka terhadap apa yang terjadi kepada adik kita, Audrey, dan juga kepada korban bullying dimanapun mereka berada di Indonesia ini. Karena ternyata memang bullying ini masih banyak sekali dan rentan dihadapi oleh seluruh anak-anak mahasiswa SMP, SMA, atau bahkan anak-anak kuliah gitu ya, dimanapun mereka berada. Jadi kita sama-sama berdoa, semoga insya Allah dengan meluapnya kasus ini ada hikmahnya. Semoga nanti anak-anak yang dibullying ini juga bisa, yuk sama-sama kita berbicara, speak up bahwa harusnya apa sih yang dilakukan oleh pendidikan kita di Indonesia ini supaya kasus ini tidak terus-terus terjadi seperti ini. Sebelumnya kita mau menyapa jamaah dulu yang ada di rumah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi nih di Islam Itu Indah. Dan melihat banyaknya kasus bullying, insya Allah hari ini kita mau sama-sama belajar. Sebenarnya bagaimana sih kasus bullying dalam kehidupan masyarakat kita dan pandangan dalam Islam. Bagaimana kita harus menyikapinya sebagai korban dan juga kalau kita sebagai bullier. Apa yang harus kita lakukan? Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah cintai, jangan dibully. Nah, apa Bu? Cintai, jangan dibully. Coba sekali lagi, cintai, jangan dibully. Nah, untuk pertama-tama kita mau belajar dulu nih sama guru kita, ada Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam Caca. Pernah dibully nggak? Waduh, pernah banget. Wah, kenapa gitu? Ya itu soalnya kalau saya body shaming. Oh, body soalnya shaming. katanya bibir saya besar gitu. Jadinya saya dibully selama 2,5 tahun waktu SMP. Ibu-ibu di sini ada anak yang pernah dibully nggak Bu? Enggak Bu? Alhamdulillah. Anaknya Bu, misalnya anaknya ngelapor gitu. Mama aku nggak mau ke sekolah deh soalnya di sekolah aku diginiin. Coba pernah ya Bu ya? Pernah? Coba pernah? Ada yang pernah anaknya gitu Bu? Pernah Bu? Oh ibu nih, ibu pernah Bu anaknya gitu? Ya biasa curhat anak kecil itu. Sakit hati nggak Bu? Iya, sakit hati Sakit hati. katanya. Oke lah kalau begitu. Nah Ustadz Syam gini deh, kan ini keadaan-keadaan seperti ini kadang nggak bisa kita hindari nih dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam terhadap bullying dan bullier ini seperti apa? Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan yang terima anaknya dibully. Oh enggak ada, ibu kenapa? Atau angkat tangan yang kalau anaknya jadi pembuli. Enggak ada, mau jadi pembuli ataupun yang dibully semuanya tidak bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu sama lain saling menjelekkan. Kenapa? Asa an yakunu khairan minhum. Boleh saja yang dijelekkan itu atau yang dibuli itu lebih baik daripada yang
membuli, yang merendahkan itu lebih buruk daripada yang direndahkan apapun kekurangan mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Dan perempuan gak boleh merendahkan perempuan yang lainnya. Hah, dari majelis taklim mana tuh? Gak matching brosnya. Oh, nggak matching jilbabnya, beda-beda warnanya. Nggak boleh Bu. Janganlah satu perempuan merendahkan perempuan yang lainnya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Coba Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan apa? Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Ada laki-laki panggil istrinya, ndut, ndut. Oh, gak boleh, gak boleh. Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari bersama Bilal sedang ngobrol. Tiba-tiba Abu Dzar berkata kepada Bilal, Yabnas Sauda, uskut anta Yabnas Sauda. Diam kamu wahai anak kulit hitam. Saya mau tanya Bu, kira-kira Bilal kulit hitam gak? Banget Ibu. Bilal itu kulit hitam, orang tuanya kulit hitam. Kata Abu Dzar, wahai engkau kulit hitam, diem. Kira-kira salah nggak Abu Dzar ngatain gitu? Emang hitam kok. Nah, tapi didengar sama Rasulullah, apa kata Rasulullah SAW? Da'uha fa innaha muntina. Oh Abu Dzar, jauhi perkataan itu karena perkataan itu sangat busuk. Wah. Baru berkata hitam udah dikatain sangat busuk sama Rasulullah. Gimana kira-kira kalau Rasulullah dengar kita saling caci mencaci gara-gara pilpres. Oh, saling caci maki gara-gara beda pilihan. Apalagi ada yang sampai membuli gara-gara cuma kurang suka dengan temannya. Apalagi kasus Audrey tadi ya. Yang kita sama-sama lihat, pasti Rasulullah sangat marah melihatnya. Bagaimana busuknya kata Rasulullah tadi. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa'ulaika humul zalimun. Orang yang membuli lalu tidak bertaubat berarti mereka adalah kaum yang zalim. Orang zalim tidak akan pernah masuk surga. Na'udzubillahimin. Nauzubillahimin dalik. Ini artinya penting banget pembangunan karakter dan akhlak ya Ustadz Syam ya. Karena kadang-kadang kita kalau misalkan jadi sesuatu yang terkenal atau populer di sekolah. Wah. Jadi dibully gitu ya. Itu jadi kayak menjadi lebih mudah lah untuk mengintimidasi yang tidak terlalu populer. Kan agama kita Islam. Ya. Orang yang Islam disebut dengan Muslim. Apa itu Muslim? Bukan hanya orang yang Islam tapi orang yang menyelamatkan orang lain daripada lisannya dan daripada tangannya. Kalau sekarang mungkin nggak bully pakai mulut, tapi ngebulinya pakai tangan. Komentar-komentar buruk, kirim pesan-pesan buruk. Artinya menyelamatkan ya. Insya Allah kita bisa saling menyelamatkan ya Bu. Amin. Amin. Jazakallah khair. Terima kasih Sama-sama, banyak Ustadz Syam. Bu. Di tengah-tengah kita udah ada bintang tamu kita nih Bu. Mikdad Adausi. Halo, assalamualaikum Mikdad. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah, mau dong nanya sedikit. Mikdad pernah gak sih merasakan dibully atau jangan-jangan pernah ngebully orang lagi? Kalau ngebully nggak pernah. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau dibully kayaknya pernah. Dari SMP, SMA itu tiap masuk ke sekolah pasti jadi korban bully. Kenapa? Biasanya tuh yang dibully biasanya ya Bu, kalau nggak cantik, populer, ganteng, atau dia punya skill tertentu, pokoknya biasa kayak gitu-gitu deh. Nah itu aku nggak tahu kenapa, pokoknya waktu SMP tuh masih inget banget. Jadi kakak kelas gitu sering banget ngebully, jadi kayak bullynya tuh bukan aja verbal abusing tapi juga physical abusing, jadi main fisik juga Karena gitu. cowok kali Karena ya, cowok kali biasanya kan lebih non-verbal. Iya makanya. Terus apa yang waktu itu tuh kamu gimana melakukan perlawanan atau pasrah aja? Kalau sedih mah udah pasti sedih kan? Pasti sedih. Terus apa yang kamu lakukan? Karena mungkin masih kecil jadinya mau ngadu juga takut gitu ya. Terus akhirnya dipendem aja sendiri sampai akhirnya suatu hari ya udah nggak tahan banget akhirnya ngelawan gitu. Kalau laki-laki mungkin bisa gitu ya. Masih suka ketemu nggak sama yang ngebully? Wah udah nggak pernah karena kakak kelas kan. Oh kakak mungkin kelas. sekarang nonton kan. Oh.
Biasanya kan kita suka ketemu di mall nggak Iya, sekarang udah sengaja nggak pernah gitu. sih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Terus juga Mikdad dikasih kesempatan buat nanya sama guru-guru kita. Jadi siapin pertanyaannya nih. Jamaah! Nah, sekarang kita mau belajar lagi kembali membahas tentang tema kita pada hari ini, cintai jangan dibully. Dan kita mau tanya sama guru kita nih, Ustadz Abi Maki. Abi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Abi, Iya. kalau Maki tiba-tiba dibully gimana Abi? Harus tahu siapa yang bulinya. No? Oh, harus tahu siapa yang bulinya. Kayaknya nggak ada yang bully dia, gede. orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tabayun dulu ya, kalau Iya, Abi mah betul. tabayun dulu deh pokoknya. Nih Bi, kadang-kadang kita nih kalau misalkan jadi korban bullying, saya contohnya Mikdad misalkan ya, itu kadang sakit hati gitu, masih sakit hati gitu Bi. Maafin sih maafin, cuman rasanya kok masih ngeganjel gitu ya. Nah, boleh gak sih kita sebenarnya kalau ada sesuatu yang masih ngeganjel gitu nanti di akhirat kita bisa menuntut atau meminta sesuatu lah dari Allah Subhanahu wa taala pembalasan terhadap orang yang membuli kita gitu, atau sebaiknya bagaimana sih menurut pandangan Islam Bi? Mohon pencerahannya. Jazakillah khair, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dicek ternyata yang namanya bullying ini adalah satu hal daripada nau' min zulm ataupun kalimatnya bagian daripada kezoliman. Kenapa demikian? Karena ngebully ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan dasar bisa jadi hasad, bisa jadi yang namanya ihtiqar atau istihza, penghinaan. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat dilarang dalam syariat Islam. Bahkan subhanallah kalimat yang indah di dalam Al-Quranul Karim membedakan cara-cara ngebully itu, iya, ada yang disebut al-lamz, al-hamz, al-ghamz. Bisa begitu. Al-lamz, orang ini membuli dengan apa? Dengan tangannya, dengan isyaratnya, ataupun dengan bisa jadi pukulan, bisa jadi jeweran dengan action tangan. Itu ada lamz. Yang kedua dengan hamz. Hamz itu dengan ucapan, kata-kata. Iya, dan yang ketiga dengan ghamz. Ghamz itu adalah punten kalimatnya dengan kedipan mata atau isyarat. Sehingga dalam Al-Quran kalimatnya apa? Wa idza marru bihim yataghamazun. Iya, dengan kata-kata wailul likulli humazatil lumazah. Ini adalah humazah, lumazah. Al-lamz, al-hamz, al-ghamz. Ini adalah cara untuk ngebully itu seperti itu. Ya, bullying ini terjadi karena tiga hal ini. Dengan cara yang tiga disampaikan. Lalu kalau seandainya ada yang dilakukan seperti itu, apakah di akhirat bisa menuntut? Subhanallah, tenang. Kenapa? Jangankan kita nuntut, Allah sudah sampaikan ini yang pernah ngebullying kamu. Subhanallah. Bahkan kalimatnya ada dalam Al-Quranul Karim, kalimat yang sangat indah. Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah ini lalai melihat kepada orang-orang yang telah berbuat zalim. Allah akan cek siapa yang berbuat zalim, siapa yang ngebullying, semuanya tahu. Kenapa? Kelak di akhirat akan diperhitungkan. Lihat kalimat yang sangat mengerikan sekali. Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah bertanya, manil muflis? Di antara kalian ada yang tahu apa itu yang bangkrut? Yang muflis itu siapa? Siapa yang muflis? Sahabat menjawab mengatakan, al-muflisu fina man la dirhamalah. Yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya uang. Rasulullah bilang, bukan. Al-muflisu fina, yang bangkrut dari kita ataupun dari seseorang, itu adalah orang yang datang kelak di akhirat dengan segudang amal pahala yang luar biasa. Datang dengan pahala sholatnya, datang dengan pahala hajinya, datang dengan pahala sodakohnya, tahajudnya, qiraatul Qur'annya, semua datang. Tiba-tiba dia bangga dengan amalan yang ada. Ternyata Allah katakan kamu memang amalanmu banyak, tapi masalah kamu juga banyak. Kenapa? Kamu telah menghina fulan, kamu telah mengejek fulan, kamu telah bergunjing tentang fulan. Semua dosa-dosa yang telah berkaitan dengan hakul adami, dikumpulkan orang-orangnya. Nih kamu telah dosa sama dia, kenapa? Kamu telah bullying dia. Subhanallah. Terus bagaimana? Sekarang kamu tukarkan dosamu yang kau lakukan dengan apa? Amalan yang kau miliki. Diambil amalannya diserahkan kepada orang yang dihina waktu di dunia. Datang lagi, amalannya ditukarkan lagi. Datang lagi, dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi. Sholatnya hilang, puasanya hilang, zakatnya hilang, sodakohnya hilang. Semua amalan-amalannya sirna. Kenapa? Dibagi kepada orang yang pernah dibullyingnya ketika di dunia.
habis akhirnya itulah yang bangkrut sebenarnya. Sekarang jangan terlalu bangga dengan amalan yang kita miliki, tapi lihat, cek berapa orang yang telah kita sakiti hatinya. Dengan mata kita, dengan tangan kita, atau dengan lisan kita. Hati-hati, jangan-jangan amalan kita ini adalah haba'am mansura, lenyap seketika, sirna seketika, nol seketika, karena terlalu banyak orang yang disakiti oleh kita. Hari ini, melalui Islam itu indah, tolong cek dan tolong resapi berapa banyak orang yang telah kita lukai hatinya dengan lisan, dengan kata-kata, dengan pandangan, dengan tangan. Kalau tadi mengatakan dengan gadget ini, hati-hati. Orang bisa saja mungkin menertawakan bullying kita ini. Padahal dosanya na'udzubillah kelak di akhirat membuat kita menjadi bangkrut. Na'udzubillah. Na'udzubillahiminalik. Abi gak mau jadi termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. Na'udzubillah. Jadi artinya kita sekarang harus ngecek nih ya. Kita Betul. tuh tetangga kita, Betul. keluarga kita. Betul. Siapa nih jangan-jangan, aduh mohon maaf ya jamaah kalau ada yang pernah terbuli dengan saya. Abi mohon maaf lahir batin ya Abi. Jangan salah khair, terima kasih banyak. Sami-sami. Jamaah, masih mau belajar nggak Bu? Seru banget nih pembahasan kita pada pagi hari ini. Cintai jangan dibully, dan insya Allah kita masih akan melanjutkan tausiah kita dengan guru-guru kita nanti. Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu Nash Indonesia. Silakan Nash.